Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ideatul Soleha dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pulau Panduri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan guru dan siswa. Baiklah, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, apa hubungan antara guru dan siswa? Yang kedua, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa? Yang ketiga, kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa? Dan yang terakhir, langkah dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh guru sebagai pendidik untuk menumbuhkan reaksi positif pada siswa terhadap kegagalan. Baiklah, di sini kita akan membahas poin pertama, yaitu apa hubungan antara guru dan siswa. Hubungan guru dengan siswa adalah hubungan dua arah, yang mana ketika guru menunjukkan semangat dan antusias saat mengajar, maka otomatis siswa juga akan memberikan respon yang positif. Semangat, antusias, sabar, dan sifat-sifat baik yang positif bagi guru akan menular kepada siswa. Baiklah, selanjutnya, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa? Cara membangun kepercayaan dan hubungan baik antara guru dan siswa ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengajar dengan sepenuh hati. Mengajar memang pekerjaan yang cukup melelahkan. Sebagai guru, selain mengajar dan mengumpulkan administrasi, kita juga dituntut untuk bersikap tegas dan seobjektif mungkin kepada siswa. Meski begitu, kita juga tetap diperbolehkan menunjukkan rasa empati kepada siswa. Kita bisa bertanya pada siswa yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua, mengajar dengan komunikatif dan ekspresif. Dalam banyak hal, siswa cenderung lebih bosan dengan pembelajaran yang berorientasi kepada teaching center. Hal ini juga sesuai dengan hasil studi yang diterbitkan oleh Extake Testing Boredom. Dituliskan bahwa pembelajaran dengan metode teaching driven cenderung menimbulkan rasa bosan pada siswa. Dan yang ketiga, menarik perhatian siswa dengan hal-hal di luar pembahasan sekolah. Setiap siswa tentu memiliki ketertarikan terhadap suatu hal. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh hanya sekedar tahu, namun juga bisa menarik minat siswa ketika membahas hal tersebut. Gunakan pengetahuan yang kita pahami terkait ketertarikan siswa untuk membangun interaksi yang positif dan menyenangkan. Yang keempat, menjaga kredibilitas dan konsistensi. Kewajiban seorang guru lebih dari sekadar mengajar dan memberikan materi pembelajaran. Siswa juga memiliki hak untuk diayomi dan diberikan perhatian yang cukup. Beberapa siswa mungkin mengalami masalah di sekolah dan di sini peran guru sangatlah diperlukan. Guru diharapkan untuk turut serta dalam memberikan solusi dan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Yang terakhir, bangun hubungan yang positif dengan orang tua siswa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. 5 cara membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Yang pertama, meningkatkan antusiasme dalam mengajar. Yang kedua, meningkatkan kesabaran yang lebih. Yang ketiga, menghargai setiap pencapaian siswa. Yang keempat, membahas ketertarikan siswa. Yang terakhir, banyak melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya, langkah dan upaya apa yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik untuk dapat menumbuhkan reaksi positif pada siswa terhadap kegagalan. Langkah dan upaya yang dapat dilakukan, yang pertama, diskusikan dengan orang tua. Tanggung jawab untuk mengajar anak bukanlah hanya tugas bapak atau ibu sebagai guru, melainkan juga tugas orang tua. So, ketika ada murid yang bermasalah, maka diskusikanlah dengan orang tua murid tersebut karena mungkin saja orang tuanya tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Yang kedua, beri motivasi. Menghadapi murid yang bermasalah mungkin bisa membuat frustasi dan lelah. Tapi coba bayangkan, bagaimana dengan perasaan murid tersebut? Bisa jadi dia lebih frustasi dan kesal terhadap dirinya sendiri. Maka penting untuk terus menumbuhkan rasa optimis pada dirinya dan pada diri Anda juga bahwa ia mampu dan bisa untuk berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, tanya dan tawarkan bantuan. Bertanya merupakan hal yang sederhana, tapi jarang sekali dilakukan. Tanyakan kepada murid yang mengalami kegagalan apa yang bisa Bapak Ibu bantu sebagai pegurunya.
Bisa jadi murid tersebut tidak menjawab atau tidak mengatakan apapun ketika ditanya, tapi tidak ada salahnya kan untuk dicoba. Tetap sabar dan beritahu pada murid bahwa bapak atau ibu adalah orang yang dapat mereka percaya, sehingga murid dapat lebih nyaman untuk menceritakan kendala belajarnya. Yang keempat, amati. Kalau memang murid tidak menjawab ketika ditanya, maka cobalah untuk lebih memperhatikannya. Bisa jadi mereka memiliki kesulitan belajar, masalah di rumah, butuh kacamata, atau ternyata terlalu banyak bermain video games, dan lain-lain sebagainya. Kita cenderung lebih mudah untuk menilai seseorang berdasarkan yang tampak dari luar dibanding berusaha untuk mengerti lebih dalam. Yang kelima, jangan menyerah. Menjadi guru tidak hanya sekadar menyampaikan materi pembelajaran, memeriksa tugas murid, dan memberikan penilaian murid. Guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Ingatlah bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang bisa mengubah masa depan seorang anak Indonesia. Yang keenam, refleksikan kegagalannya. Ketika murid mengalami kegagalan, bantu ia untuk melakukan refleksi diri. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan tergantung pada usia anak. Salah satu yang bisa Anda lakukan ialah memintanya untuk menuliskan kira-kira mengapa ia bisa mendapatkan hasil demikian dan apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil tersebut. Kemudian berikan motivasi pada mereka untuk melakukan hal-hal tersebut dan berikan saran jika ada cara lain yang bisa dilakukan. Yang terakhir, memberikan alternatif belajar. Tidak semua murid memiliki cara belajar yang sama. Ada murid yang cepat menangkap penjelasan guru di ruangan kelas, ada yang harus belajar sambil mendengar musik, dan lain-lainnya. Semua murid memiliki caranya masing-masing. Jika semua murid memiliki caranya masing-masing, maka murid mengalami kegagalan dalam bidang akademisnya. Bapak atau ibu bisa menganjurkan murid untuk belajar melalui video beranimasi seperti di ruang belajar. Murid bisa lebih mudah dan cepat memahami konsep pelajaran dengan bantuan animasi, latihan soal, dan rangkuman infografis. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.